dengan jumlah petugas sebanyak 4.200 orang. Kuota haji tahun ini paling banyak dalam sejarah jamaah haji Indonesia, karena pada waktu normal tahun 2019 Indonesia mendapatkan kuota haji 221.000 jamaah. Tahun 2022 yang lalu, jamaah haji Indonesia mendapatkan kuota 92.825 jamaah haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus, sehingga jumlahnya sebanyak 100.051 jamaah calon haji atau 50% dari kuota nasional. Semua itu merupakan kesepakatan pemerintah Arab Saudi dan Indonesia. Bagi calon jamaah haji yang seharusnya bisa berangkat tahun 2023 dan sekarang tidak bisa berangkat karena adanya kenaikan ongkos biaya haji atau ada kendala lainnya, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrian kuota haji dengan berbagai macam usaha untuk melunasi ongkos naik haji dan menjaga ritme kehidupan agar selalu sehat, namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan karena keterbatasan dana atau adanya kendala lainnya termasuk kesehatan. Namun ada hikmah besar yang bisa diambil dari peristiwa ini, di antaranya adalah kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atillaha rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kesabaran sendiri adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Dalam ibadah haji, kesabaran juga bisa menjadi ukuran mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakan, mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan dan kembali ke tanah air. Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan melempar jumroh. Ini merupakan hikmah kepada calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Insya Allah, kesabaran dalam menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kepabuluan haji kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hikmah kedua adalah kepasaran atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termaktub dalam penggalan ayat 159 surat Ali Imran sebagai berikut. Fa idza zamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dengan dimulainya haji tahun ini, para calon jemaah haji harus yakin dan pasrah kepada Allah, karena itu juga merupakan ketetapan Allah. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang dicintai dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji. Kain ihram warna putih yang dipakai jamaah pun sudah menandai bahwa para jamaah haji pasrah atas takdir Allah, seperti mayit yang terbungkus kain kafan. Dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang dalam beribadah. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kedua yang mengiringi Idul Adha adalah berkorban. Ibadah korban yang dilakukan oleh umat Islam, yakni dengan penyembelihan hewan korban pada setiap Dzulhijjah dan hari Tasyrik. Hewan boleh dijadikan untuk korban adalah unta, sapi, dan kambing atau domba. Ibadah korban sama halnya dengan ibadah haji, bersifat simbolik. Korban bukanlah sebuah ritual menumpahkan darah untuk mendapatkan pertolongan Allah melalui kematian makhluk lain. Kurban bagi umat Islam adalah ungkapan terima kasih pada Allah atas limpahan rezeki dengan cara berbagi makanan berharga pada mereka yang tidak mampu. Lebih daripada itu, kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat yang mampu terhadap yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia hanya titipan Allah semata, yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus dibagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban.
Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 77 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u ma'asjudu. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Ada dua perintah dalam ayat ini. Pertama, perintah rukuk dan sujud alias sholat yang mewakili ibadah formal. Kedua, perintah berbuat kebajikan yang mewakili ibadah sosial. Menurut Imam Ar-Razi, sholat itu bagian dari ibadah dan ibadah bagian dari kebajikan. Jadi kebajikan itu bersifat umum. Di dalamnya terkandung ibadah formal dan ibadah sosial sekaligus. Inti dari ibadah sosial menurut Ibnu Abbas, seperti dikutip banyak ahli tafsir, adalah silaturahim dan keluhuran budi pekerti. Keduanya memiliki semangat kemanusiaan dengan masyarakat tan tinggi. Silaturahim seperti diketahui mendorong kita mampu membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan sesama manusia, terlebih dengan orang-orang yang masih berkerabat. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, agar kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah tersebut dengan baik dan benar, maka marilah kita ikuti dengan berdoa supaya nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa tawbatan nasuha. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana fa'anal wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh ma dhahara minha wa batan fi baladina khassa ma min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allah a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa la taj'al su'al khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha yu'minu bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Suasana sholat Idul Adha di Masjid Ainul Yakin Usmaya. Sholat Idul Adha ini ya. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah suasana sholat Idul Adha di Masjid Ainul Yakin Usmaya. Mana leh ya? Kita ya. Pasti mama di mana? Pasti nale mama. Inilah antusias warga menjalankan sholat Idul Adha di Masjid Ainul Yakin ya.
Enggak, saya tunggu dulu. Suasana sholat itu ada di Masjid Ainul Yakin ya. Kenapa ngumpet? Nah, inilah habis sholat Idul Adha ya di Masjid Ainul Yakin. Nah, Tole sama Mama itu di belakangnya persiapan kurban untuk hari ini ya.